Halo guys, dalam video kali ini kita akan kembali mempelajari salah satu aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari penerapannya dalam lift dan tikungan, sekarang kita akan mempelajarinya dalam putaran bandul. Nah, sebelumnya apa itu bandul? Bandul adalah sistem tali yang digantungi beban. Jadi contohnya ini ada tali, talinya biasanya ringan, jadi masanya diabaikan. Kemudian ada bebannya, bebannya bisa banyak ya, bisa bola, kelereng, atau di sini ember ya. Jadi ada beban di ujungnya di jantung. Nah, yang akan kita cari adalah pada saat bandul itu kemudian diputar, berapa sih nilai tegangan talinya? Kayak gitu ya. Kalau teman-teman pernah main ke pasar malam ya atau ke Dufan, itu ada permainan yang namanya kora-kora ya, yang kayak perahu itu, kemudian teman-teman ya kayak perahu ya, kayak perahu, kemudian teman-teman nanti diputer-puter gitu ya, kayak diayun-ayun. Nah, biasanya kecepatannya sangat tinggi dan kadang kan ada bunyi ini ya kan, serem ya. Jadi di situ juga pasti sudah diperhitungkan tuh kawat yang digunakan gimana, tegangannya berapa, kalau yang naik nanti maksimal 15 orang, kawatnya harus tebal apa. Nah, itu yang biasanya menjadi pertimbangan kayak gitu ya. Yang belum tahu apa itu para mainlah ke pasar malam atau ke Dufan ya gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu. Jadi nanti yang akan dipelajari itu ada dua, yaitu adalah pada saat bandul diputar di sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Oke, nah untuk sumbu horizontal ini langsung aja gambarnya ada di sebelah ya. Jadi dia nanti akan diputar di sumbu mendatar, sumbu X kayak gitu. Oke, jadi ingat bendanya akan bergerak melingkar. Nah, ini ilustrasinya ada di sebelah kiri ya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan sama, itu adalah menggambarkan diagram gaya ya. Sini pasti dia punya gaya berat karena dia punya massa. Kemudian dia juga kalau diputar kan pasti talinya tuh nggak kendor ya, ada tegangan tali. Nah, kalau kamu lihat kan ini tegangan talinya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan nih. Yang dipakai yang mana sih kira-kira? Nah, karena yang kita amati adalah beban, maka yang dipakai adalah yang paling dekat dengan benda. Berarti yang ke kiri. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya nanti bandul ini diputar, misalnya begini ya arah putarnya, maka kan akan muncul kecepatan sudut atau omega. Kemudian juga di setiap titik akan muncul kecepatan linear atau V ya. Nah, karena dia juga bergerak melingkar, maka nanti akan muncul percepatan sentripetal. Itu adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Gitu ya. Kalau di titik yang satu ini ya berarti arahnya ke sana. Kayak gitu ya, tergantung posisinya ada di mana. Oke. Nah, kita menggunakan hukum Newton. Sigma F sama dengan MA. Tapi A-nya adalah A sentripetal. Kenapa? Karena dia bergerak melingkar. Kan gitu ya. Pada saat menggunakan percepatan sentripetal, maka gayanya juga harus gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu yang gimana, Bu? Carilah gaya-gaya yang searah dengan percepatan sentripetal, alias gaya-gaya yang keluar atau masuk menuju pusat. Oke, kita lihat nih ya. Gaya yang menuju ke pusat lingkaran apa? Nih, kamu lihat nih, ini kan pusatnya ya, tarik garis saja. Nah, ada gaya apa? Ada gaya T. Nilai plus atau min. Nah, karena AS-nya ke dalam dan T-nya juga ke dalam, maka nanti T-nya bernilai positif karena searah. Begitu, maka berlaku T sama dengan MAS. Nah, ingat percepatan sentripetal rumusnya adalah V kuadrat per R. Sehingga nanti rumusnya menjadi T MV kuadrat per R. Udah deh. Kayak gitu. Oke, Bu, di sini ada jari-jari nih. R itu jari-jari apa ya? Ingat, pada saat kamu menggerakkan ini, ya jari-jarinya itu adalah panjang tali. Gitu ya. R ini adalah panjang tali. Oke, nah untuk sumbu horizontal hanya ada satu rumus itu saja. Sekarang kita lanjut ke sumbu vertikal ya. Untuk sumbu vertikal saya nggak punya gambarnya, nggak dapat kemarin. Jadi kalau yang ini sama sih gambarnya ya, hanya dia diputarnya ke arah vertikal seperti ini ya. Gitu, itu aja. Nah, nanti representasinya ada di gambar yang berikut ini ya.
Nah, ini. Jadi nanti akan ada pembagian beberapa titik ya. Ada titik di atas, di bawah, di tengah. Titik di atas di sini berarti ada A. Titik tengah itu ada D sama B. Dan titik paling rendah itu ada di titik C. Ini kan bandulnya pasti akan berpindah-pindah tempat ya, dari atas ke tengah ke bawah, muter gitu ya. Nah, misalnya nih bandulnya ini saya putar searah jarum jam deh, di omega ya. Kita analisis untuk yang di titik A dulu. Oke. Nah, pada saat diputar, maka kan di sini akan ada yang namanya kecepatan linear ya, V. Begitu, ini juga nih, di sini ada V, di sana V ya. Pokoknya ingat aja kecepatan linear itu tegak lurus terhadap jari-jari ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian langkah pertama adalah gambarkan diagram gaya. Kita fokus ke titik A dulu ya. Ini kan bebannya pasti punya massa, maka dia punya gaya berat. Arahnya selalu ke bawah, W. Oke, kemudian talinya kan pasti nggak kendor tuh, maka ada gaya tegangan tali. Ini kenapa yang dipakai yang ke bawah, yang paling dekat dengan benda? Ya, ini kan sebenarnya tegangan talinya juga ada yang ke atas gini ya. Tapi kita nggak pakai, kita pakai yang paling dekat dengan benda. Oke, kemudian di titik A pasti ada yang namanya percepatan sentripetal. Arahnya adalah menuju ke pusat lingkaran. Sorry. Kita bedain warna ya biar nggak bingung ya. Nah, kayak gini. Oke, maka sehingga kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan MAS. Kembali menggunakan percepatan sentripetal karena dia bergerak melingkar, sehingga gayanya juga gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetalnya yang mana? Kamu lihat nih. Ambil dari titik pusat, tarik sampai ke bendanya. Nah, ada gaya apa saja sih? Kan di sini ada T dan W ya. Nah, ini tandanya plus atau min. Ingat, kalau dia searah dengan percepatan berarti plus. Kalau berlawanan berarti min. Ya, AS-nya kan ini menuju ke pusat ya. T dan W juga menuju ke pusat, maka dua-duanya bertanda positif. Itu maka dapatlah T plus W ini sama dengan MAS. Gitu, oke. Kemudian ini W-nya itu saya pindah ruas menjadi ke kanan dan negatif, W-nya kita ganti jadi MD ya rumusnya. Kayak gitu. Kemudian di sini AS-nya ini saya ganti menjadi V kuadrat per R. Kayak gitu. Kemudian ini sama-sama M, kita keluarkan dari kurung sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke titik B dan D. Titik B dan D ini sama ya, posisinya dia segaris gitu ya, sama-sama berada di tengah. Yaitu kita coba gambarkan diagram gayanya dulu. Kita gambarkan yang pertama, karena ada massa pasti ada gaya berat, arahnya selalu ke bawah. Kemudian ada gaya tegangan tali, arahnya yang paling dekat dengan benda. Oke. Oke, kemudian pasti ada yang namanya percepatan sentripetal ya, arahnya menuju ke pusat lingkaran. Gitu. Karena gerakannya melingkar, maka kita tetap menggunakan sigma F sama dengan MAS. Oke, karena menggunakan percepatan sentripetal, maka kita juga menggunakan gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu yang searah dengan sumbu percepatan sentripetal. Kalau kamu lihat di sini hanya ada T ya. Dan arahnya semuanya searah dengan AS. Maka tandanya positif. Begitu, sehingga didapatlah persamaan T sama dengan MAS, AS-nya diganti menjadi V kuadrat per R, sehingga rumusnya menjadi T sama dengan MV kuadrat per R. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke titik C. Titik C adalah titik terendah ya posisinya ya. Kita gambarkan dulu diagram gayanya. Oke, ini saya turunkan dikit ya. Oke, kita gambarkan diagram gaya ya. Di sini ada W. Kemudian ada gaya tegangan tali pastinya. Gitu. Oke, dan percepatan sentripetalnya selalu menuju ke pusat ya. Kayak gitu, oke. Sama, kita menggunakan sigma F sama dengan MAS, maka karena percepatan sentripetal, gayanya juga gaya sentripetal. Di sini ada dua gaya yang berada pada sumbu ini, ya, sumbu pusatnya ini. Itu ada T dan W kalau kamu lihat ya. Ada T dan W. Nah, tanda plus minusnya gimana, lihat nih. AS-nya menuju ke pusat lingkaran.
T-nya kan searah ya, sama-sama ke pusat, maka ini plus. Sedangkan W-nya karena berlawanan, maka ini min. Maka dapatlah T min W. W-nya min, T-nya plus. Oke. Ini sama dengan MAS. Ya. Nah, kemudian ini W-nya, saya pindah ruaskan ke kanan menjadi positif, dan W-nya saya langsung ganti menjadi M kali G. Kemudian, S-nya di sini saya ganti menjadi V kuadrat per R. Ini sama-sama M, kemudian ya saya masukkan ke dalam kurung, jadilah persamaannya seperti ini. Oke. Nah, coba diprediksi nih. Kira-kira antara titik tertinggi, titik tengah sama titik terendah pada saat di posisi yang mana sih tegangan talinya bernilai paling besar? Atau di titik mana sih yang tegangan talinya paling kecil atau talinya kendor? Jawabannya adalah tegangan tali bernilai paling besar saat di titik C dan bernilai paling kecil pada saat di titik A. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja ke soal nih. Sudah disiapkan ya. Oke, seutas tali masanya dapat diabaikan memiliki panjang 0,5 meter. Ingat, panjang tali itu tadi sama dengan R ya, jari-jari. 0,5 M. Pada salah satu ujung tali diikatkan sebuah bola bermassa 500 gram. Ini massa, nanti kita ubah ke dalam satuan SI, yaitu kilogram. Jadi massanya adalah 0,5 kilogram. Kemudian digerakkan sehingga bola bergerak melingkar pada sumbu horizontal ya, ingat ya. Kemudian yang ditanyakan adalah besar tegangan tali jika bola bergerak dengan kecepatan 10 radian per second. Ayo, 10 radian per second ini satuan dari apa? Walaupun dia bilangnya kecepatan, bukan berarti V ya. Jangan kebalik antara V dan omega. Kalau satuannya adalah radian per second, dia pasti omega. Nah, karena yang ditanyakan adalah pada sumbu horizontal, tadi rumusnya cuma ada satu ya. Saya sama dengan mv kuadrat per R. Hanya kalau kamu lihat, kamu kan nggak punya V nih. Nah, di gerak melingkar kan sudah pernah dibahas ya, bahwa V kuadrat per R itu juga bisa diganti menjadi M kali omega kuadrat kali R. Ya, gerak melingkar ya, dibaca lagi nanti. Ini sama dengan masukin masanya, ini pakai rumus ini ya, masanya 0,5, omeganya 10 dikuadratin, R-nya 0,5. Oke, itu jawabannya adalah 25 Newton. Udah deh, selesai, itu aja. Gampang ya, semoga paham. Oke, kalau gitu sampai sini dulu video kali ini, semoga teman-teman dapat paham. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh langsung tanya aja. Terima kasih buat hari ini. Selamat belajar, yang Tuhan memberkati.